Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta, Pak Umar. Yang terhormat para wakil kepala sekolah, Pak Surata, Pak Mariono, Ibu Hadra. Yang terhormat para staf, yang terhormat seluruh karyawan yang saya banggakan, yang saya sayangi, dan yang saya rindukan untuk berjumpa seluruh anak-anak ibu. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur pada Ilahi Robbi, Allah yang Maha Kuasa, yang tak pernah berhenti melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita tetap dalam keadaan yang beragama Islam. Kita masih tetap sehat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Mari anak-anak ibu, sama-sama kita doakan para medis, para dokter, para suster, para tenaga-tenaga medis, semoga mereka tetap sehat dalam menangani wabah COVID-19 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu rindukan, alhamdulillah dalam keadaan COVID-19 kita masih dapat mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, tentu agama Islam, tentu Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi kita, pedoman hidup bagi kita, pelita hidup bagi kita, sebagai peta bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Namun yang jadi masalah, yang menjadikan persoalan kita pada hari ini anak-anak ibu, sudah berapa kalikah kita menghatamkan Al-Quran sampai hari ini? 1 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan lebih. Luar biasa, alhamdulillah. Bahkan ibu sering diundang oleh para tetangga, oleh para teman-teman untuk datang, untuk berkunjung ke rumahnya dalam rangka anak-anaknya khatam Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita lupa, ada lagi kewajiban kita yang gak kalah pentingnya, yaitu kita punya kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu untuk menghatamkan, membaca tafsir Al-Quran. Bahkan tidak menghatamkan saja, tetapi kita punya kewajiban untuk menjadikan tafsir Al-Quran sebagai pedoman, bagi petunjuk, sebagai pelita, sebagai peta bagi kita dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat kelak. Pernah ibu membaca berapa banyak orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang yang non-Islam, dengan membaca tafsir Al-Quran mereka mendapatkan hidayah. Bahkan ibu juga pernah membaca Pak Habibie menjadi orang hebat ketika beliau sekolah di Jerman. Teman-temannya mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh seorang Habibie. Ternyata Pak Habibie hampir setiap hari, hampir setiap malam membaca Al-Quran. Teman beliau juga mengikuti. Alhamdulillah mereka menjadi orang yang luar biasa. Sementara kita sekalipun belum sampai hari ini dapat menghatamkan tafsir Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita jadikan petunjuk, bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan pelita, bisa kita jadikan pelita bagi kita,
sementara kita sendiri tidak tahu artinya. Ini sebagai bahan renungan bagi kita semua. Yuk anak-anak ibu, mulai hari ini kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita juga punya kewajiban untuk membaca tafsir Al-Quran. Karena dengan membaca tafsir Al-Quran kita jadi tahu, satu, apa yang dihalalkan, apa yang tidak dibolehkan atau yang diharamkan kepada kita. Misalnya kita harus jujur, kita tidak boleh mencontek karena itu tidak jujur. Kita harus menghormati orang tua, kita harus hormat pada guru. Kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh mabuk-mabukan. Kita tidak boleh berpacaran, pegang-pegang tangan dan lain sebagainya, karena semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan membaca tafsir Al-Quran, kita tahu masalah-masalah usuluddin, artinya yang menjadi pokok-pokok ajaran dalam agama Islam dan yang merupakan cabang-cabang dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga, kita dapat memahami dan mengamalkan apa yang diinginkan oleh zat yang mengatakannya. Keempat, dengan membaca tafsir Al-Quran, kita dapat mengobati semua penyakit-penyakit hati. Kita nggak perlu cari obat kemana-mana, karena Al-Quran semua sudah menjelaskan bagaimana cara mengobati rasa dengki, rasa ria, rasa sombong, dan sebagainya. Yuk, mulai hari ini kita tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga membaca tafsir Al-Quran dan mengamalkan perintah dan larangan tafsir Al-Quran itu. Rasulullah bersabda, "Wahai Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan." Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-30. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat Ibu amalkan, anak-anak Ibu mengamalkannya, teman-teman Ibu mengamalkannya. Bahwa kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita melaksanakan apa tafsir Al-Quran dengan menghatamkan berkali-kali tafsir Al-Quran itu sendiri. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Hasna Hafizah dari kelas 11 IPS 2 yang hari ini akan memimpin kegiatan tadarus. Sebelum memulai kegiatan tadarus pada pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempersiapkan Al-Quran masing-masing dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijab. Tadarus hari ini dimulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qurannya surah Al-Imran ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق Allahul Azim. Artinya, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.
Akan kamu masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu kelompok yang lari. Karena itu Allah menimpahkan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita telah bertilawah hingga surah Ali Imran ayat 153. Semoga yang mendengarkan, membaca maupun mentadabburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup kegiatan tadarus pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai dengan istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qatiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zidna 'ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.